Pemirsa, 10 dari 11 korban kecelakaan di Purworejo merupakan guru dari SDIT Asyafiah Magelang. Pihak sekolah pun berduka atas peristiwa ini. Dan untuk mengetahui informasi terkini, kita bergabung dengan rekan Puji Hartono di Sekolah Dasar Islam Terpadu Asyafiah Magelang, Jawa Tengah. Selamat siang, Puji. Apakah proses belajar mengajar ini dihentikan sementara? Ya, saat ini saya berada di Sekolah Dasar Islam Tahfiz Quran Asyafiah. Untuk sementara proses belajar mengajar di sekolah ini diliburkan untuk beberapa waktu yang belum ditentukan karena mengingat 10 dari guru mereka meninggal akibat tragedi kecelakaan di Purworejo. Baik, lalu rekan Puji, apakah memang kegiatan pada saat rombongan guru ini merupakan kegiatan dari sekolah atau seperti apa? Seperti diinformasikan bahwa para guru ini sebenarnya akan melakukan takziah di daerah Purworejo, di mana salah satu dari guru di sini ibunya meninggal. Jadi mereka bersama-sama ke Purworejo untuk melakukan takziah. Tapi sebelum sampai ke lokasi terjadi kecelakaan yang menyebabkan para guru ini meninggal dunia. Baik, lalu guru apa saja mereka, Puji? Dari 10 guru itu berbagai macam guru ya, ada guru Al-Quran, ada guru kelas, ada guru mata pelajaran gitu juga. Sampai kapan proses atau kegiatan belajar mengajar ini akan dihentikan? Dari pihak yayasan tadi yang sempat saya temui, mereka mengatakan untuk sementara waktu belum bisa diinformasikan karena masih fokus terhadap proses dukanya ini, juga. Jadi belum ada kepastian begitu ya kapan masa berkabung ini akan terus dilanjutkan. Baik, lalu berarti semua guru yang ikut dalam rombongan ini meninggal dunia ya rekan Puji? Iya, sebenarnya ada sekitar 20-an guru yang berangkat dari sekolah ini untuk melayat gitu ya. Tapi ada 2 mobil ya. Yang satu mobil itu selamat, yang satunya itu mengalami naas gitu. Oke, baik. Lalu apa yang akan dilakukan oleh pihak yayasan terhadap keluarga dari korban yang meninggal ini? Rencananya mereka akan mendapatkan santunan dari pihak Jasa Raja nanti sore ini. Dan hari ini pihak yayasan dan beberapa guru melakukan berkeliling gitu ya ke rumah-rumah korban guru yang mengalami kecelakaan. Oke. Lalu apakah doa bersama atau pengajian misalnya akan dilakukan terus-menerus di sekolah? Ya, tadi saya sempat tanya kepada pengurus bahwa hari ini nanti siang atau sore itu akan hingga beberapa hari ini akan diadakan doa bersama para wali murid yang sekolah di sini beserta pengurus yayasan dan guru-guru di sekolah ini. Baik, berarti semuanya sudah dimakamkan ya? Ya, untuk para 10 korban guru yang di Magelang ini tadi malam sama pagi tadi udah semuanya dimakamkan, semuanya sudah. Baik, kita akan tunggu bagaimana perkembangannya nanti. Terima kasih rekan Puji Hartono melaporkan langsung dari Magelang, Jawa Tengah. Terima kasih. Nah pemirsa, 4 jenazah korban kecelakaan maut bus antar lintas Sumatera yang terguling di Padang Panjang, Sumatera Barat dipindahkan ke Rumah Sakit Bayangkara Polda Sumbar. Sementara tim KNKT masih terus menyelidiki penyebab pasti kecelakaan. Empat jenazah korban kecelakaan bus antar lintas Sumatera di Padang Panjang, Sumatera Barat dipindah dari Rumah Sakit Umum Daerah Padang Panjang ke Rumah Sakit Bayangkara Polda Sumbar. Keempat jenazah terdiri atas Silain asal Toba Sumut, Aryudi asal Deli Serdang, Etrik Wenas asal Jakarta, dan Sri Rejeki asal Pekanbaru. Sedangkan 8 dari 12 jenazah korban tewas sudah dijemput oleh pihak keluarga. Sementara itu 35 orang korban luka masih dirawat di rumah sakit dan puskesmas di Padang Panjang. Mana 4 jenazah ini pihak keluarganya belum ada yang melapor. Jadi kemungkinan karena di RSUD tidak ada alat pendingin untuk jenazah, maka kami dari pihak Polda Sumbar memperantarai supaya kondisi jenazah tidak semakin memburuk, maka kita bawa ke Rumah Sakit Bayangkara. Balai Pengelola Transportasi Darat atau BPTD Wilayah 3 Sumatera Barat bertindak sebagai perwakilan Komite Nasional Keselamatan Transportasi KNKT di daerah menginvestigasi kecelakaan dengan mencocokkan antara dokumen kendaraan dengan kondisi fisik di lapangan.
Tim BPTD bersama KNKT juga menggelar penyelidikan langsung di lokasi kejadian, termasuk pemeriksaan keseluruhan terhadap kelayakan bus antar provinsi tersebut. Sementara kita baru mengecek terkait dengan identitas daripada kendaraan ini, yaitu pertama keabsahan antara dokumen kendaraan dengan fisik kendaraan. Itu yang kami laksanakan sehari. Cuma pada saat ini kita terkendala untuk mengecek nomor rangkanya, karena seperti yang kita lihat posisi dari suspensinya itu udah anjlok betul, jadi kita nggak berani masuk ke dalam daripada kendaraan ini karena berisiko terhadap keselamatan kita sendiri. Bus naas tersebut berangkat dari Sumatera Utara menuju Jakarta ketika mengalami gangguan pada sistem pengereman hingga bus terguling. Akibatnya 12 penumpang meninggal dunia di tempat, sementara 23 orang lainnya luka-luka. Dari Padang Panjang, Sumatera Barat, Agung Sulistyo, iNews melaporkan. Halo, selamat siang pemirsa. Apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Fazilah Khairunisa kembali hadir menemani Anda dalam iNews Siang. Selain 3 berita utama tadi, iNews Siang juga akan menyuguhkan beragam informasi penting lainnya. Dan iNews Siang ini kami awali dari Jakarta. Sejumlah rumah dan kontrakan ludes terbakar di Jalan Ampera Besar, Pademangan Barat, Jakarta Utara dini hari tadi. 2 orang yakni ayah dan anak meninggal dunia karena terlambat menyelamatkan diri. Sampai tangan masih panas. Petugas pemadam kebakaran berjibaku memadamkan kobaran api yang terus membesar di Jalan Ampera Besar, Gang H, Pademangan Barat, Jakarta Utara, Kamis dini hari tadi. Bahkan warga sekitar turut membantu petugas untuk memadamkan kobaran api. Api dapat dipadamkan 2,5 jam kemudian setelah 12 armada pemadam kebakaran Jakarta Utara diterjunkan ke lokasi. Ada lagi? Sementara itu, 2 orang penghuni rumah, yakni seorang bapak dan anaknya, ditemukan meninggal dunia di dalam salah satu rumah yang ludes terbakar. Sementara sang ibu mengalami luka bakar hingga 70% dan langsung dievakuasi ke rumah sakit. Jasad Suryadi, 50 tahun, dan Egi, 22 tahun, anak perempuannya ditemukan di dapur. Keduanya diketahui sedang tertidur pula saat api mulai membesar dan terlambat menyelamatkan diri hingga terjebak di dapur rumah mereka. Akibat musibah kebakaran ini, sebanyak 15 orang terdampak, 8 diantaranya anak-anak yang kini mengungsi di kantor sekretaris RW 06 Pademangan Barat. Kebakaran ini diduga akibat dari kebocoran pada selang regulator gas LPG saat korban Rini memasak untuk berjualan nasi uduk. Memang sehari-hari ini kan ibu ini kan usahanya tadi ya, masaknya itu di depan rumah, bukan di depan rumah ya, di rumahnya itu di posisi di depan gitu ya. Mungkin sedang masak, kemudian ada insiden, ibu ini sedang berusaha untuk memadamkan, jadi makanya dia kena luka bakar. Nah, mungkin nggak sempat membangunkan anak dan suaminya. Dan suaminya juga sedang menyelamatkan diri, kita temukan sedang menyelamatkan di kamar mandi ya. Betul. Kasus kebakaran ini dalam penanganan Polsek Metro Pademangan. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus dan Miftahul Gani, iNews melaporkan. Pemirsa, 11 orang meninggal dunia ketika truk pengangkut pasir menabrak angkutan kota di Kalijambe, Purworejo, Jawa Tengah. Suasana duka mewarnai kedatangan jenazah korban di rumah duka sebelum dimakamkan. Suasana duka dan isak tangis mewarnai kedatangan salah satu korban tragedi kecelakaan di Purworejo bernama Isna Hayati, warga Kampung Mendut 1, Kecamatan Bukit Magelang. Salah satu keluarga korban pingsan lantaran tak kuasa menahan kesedihan. Ibu korban tidak menyangka anaknya menjadi korban kecelakaan tragis tersebut. Di mata keluarga, korban adalah anak yang baik dan sayang kepada orang tuanya. Orang hebat, orang yang paling hebat, pulang ngaji. Kalau semua orang sayang, pandai sayangi, membantu saya sekarang susah, sedih nggak ada anak saya.
Pihak keluarga bersama warga melakukan salat jenazah sebelum kemudian korban dimakamkan di area pemakaman desa setempat. Nabrak kopada wong ya dadi keluar ya Allah wae kopadane acur-acur. Sebelumnya kecelakaan maut terjadi di Desa Kalijambe, Kecamatan Bener, Purworejo, di mana sebuah truk pasir menabrak dan menimpa sebuah angkot yang membawa rombongan guru SD asal Magelang yang hendak takziah. Dalam peristiwa itu 11 orang meninggal dunia dan 5 orang luka-luka. Truk tronton yang melaju di jalan menurun dari arah Magelang menuju Purworejo diduga alami remblong hingga hilang kendali dan menabrak angkot di depannya. Truk terguling dan menabrak rumah warga. Dari arah Magelang menuju Purworejo, truk yang sementara diduga mengalami rem yang blok, kemudian menabrak kendaraan angkot yang berada di depan. Arus lalu lintas di lokasi kejadian sempat macet saat polisi berupaya mengevakuasi truk yang ringsek. Polisi pun kini tengah selidiki penyebab pasti kecelakaan. Dari Purworejo, Jawa Tengah, Jo Hartoyo, iNews melaporkan. Sementara polisi menggelar olah tempat kejadian perkara kecelakaan truk menabrak angkot yang menelan 11 korban jiwa di Purworejo, Jawa Tengah. Hasilnya tidak ditemukan bekas rem di lokasi kejadian. Setelah truk berhasil dibalik ke posisi semula, Satuan Lalu Lintas Polres Purworejo langsung menggelar olah tempat kejadian perkara. Petugas memeriksa kondisi kendaraan, jejak pengereman, serta posisi akhir kendaraan setelah benturan keras terjadi. Olah TKP berlangsung selama beberapa jam dengan petugas memasang garis polisi untuk mengamankan lokasi. Polisi juga masih mendalami dugaan truk mengalami remblong. Nah, kemudian pada saat itu oleng, ya, dia menyalip, sebenarnya tidak boleh nyalip, dengan garis lurus. Menyalip. Kemudian ini apakah ini remnya blong atau tidak sempat ngerem, tapi itu akan kita dalami. Kalau melihat daripada TKP, kita belum menemukan bekas rem. Ya. Jadi nanti akan kita dalami apakah dia kaget dan tidak ngerem atau memang remnya tidak berfungsi. Dari benturan tersebut sehingga menimpa daripada kendaraan yang ada di depan. Akibat kecelakaan, terjadi kemacetan kedua arah. Polisi melakukan pengaturan lalu lintas dengan sistem buka tutup untuk memperlancar arus kendaraan. Dari Purworejo, Jawa Tengah, Joe Hartoyo, iNews melaporkan. Sementara itu, suasana duka menyelimuti Sekolah Dasar Islam Tahfiz Quran Asy-Syafiyah di Magelang, Jawa Tengah setelah para ustazah atau guru mereka menjadi korban kecelakaan di Purworejo. Allahu Akbar. Beginilah suasana Sekolah Dasar Islam Tahfiz Quran Asy-Syafiyah yang berada di Dusun Jabean, Kelurahan Mendut, Kecamatan Mungkit, Magelang, Jawa Tengah. Ratusan orang tua murid berdatangan setelah mendengar para guru mereka menjadi korban dalam tragedi kecelakaan di Purworejo Rabu siang. Pihak sekolah dan orang tua murid menggelar doa bersama dan sholat gaib di aula sekolah. Saya shock, kaget, karena kami itu sama guru itu tuh sedekat itu. Jadi mungkin aja di sekolah lain yang tidak ada ikatan yang dekat ya sama guru, tapi kami tuh kayak keluarga di sini. Mereka kalau ada anak-anak di sekolah terkait apa aja itu pasti japri, terus mengingatkan, bahkan sama anak-anak itu selembut